Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Aryani dengan NIM 202033310 dari kelas 1B PGSD. Yang pada kali ini saya ingin membahas tentang salah satu materi yang ada di pelajaran biologi, yaitu ciri khusus makhluk hidup. Sebelumnya kita belajar dulu nih pengertian makhluk hidup. Apa itu makhluk hidup ya? Dan ciri khusus makhluk hidup. Pengertian makhluk hidup. Dalam biologi, makhluk hidup adalah suatu organisme yang dapat mempertahankan dirinya dari berbagai bentuk perubahan lingkungan dan dapat berkembang biak untuk melestarikan jenisnya. Nah, selain itu, makhluk hidup memiliki kelebihan masing-masing. Makhluk hidup memiliki ciri-ciri umum dan ciri khusus. Jadi, setiap makhluk hidup memiliki kelebihan masing-masing. Jadi nggak bisa tuh setiap makhluk ciptaan Tuhan itu berbeda-beda, meskipun bentuknya sama, tapi itu punya sifat dan karakter yang berbeda-beda. Terus sebelum kita membahas tentang ciri khusus, kita akan membahas tentang ciri umumnya dulu nih. Nah, ciri umum makhluk hidup. Makhluk hidup tentunya memiliki ciri umum, diantaranya itu bernafas. Pasti dong, udah jelas makhluk hidup namanya juga makhluk hidup pasti bernafas. Kalau nggak bernafas itu namanya makhluk mati. Oke, yang kedua itu membutuhkan makanan dan minuman. Teman-teman pasti juga butuhkan namanya makanan dan minuman. Ya, karena itu suatu kebutuhan ya. Yang ketiga itu bergerak. Mau manusia, hewan, dan tumbuhan itu pasti bergerak. Tapi kalau ada yang bertanya tuh, Kak, terus tumbuhan bergeraknya gimana? Tumbuhan bergeraknya itu karena kena angin, ya kan? Yang keempat itu tumbuh dan berkembang. Terus dari manusia, dari hewan dan tumbuhan itu juga mengalami pertumbuhan dan perkembangan loh. Pertumbuhan dari yang awalnya kecil seperti kayak ayam, dari telur kemudian menjadi itik, kemudian tumbuh menjadi ayam. Yang kelima itu berkembang biak atau bereproduksi. Berkembang biak itu menghasilkan keturunan untuk melestarikan keturunannya. Yang keenam itu peka terhadap rangsangan. Yang ke-7 menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Pernah lihat tidak suatu hewan atau kita ambil contohnya itu dinosaurus. Kenapa dinosaurus tidak hidup sampai sekarang? Karena dinosaurus itu tidak dapat menyesuaikan dirinya terhadap perubahan lingkungan. Jadi setiap makhluk hidup itu pasti memiliki kelebihan dan kekurangan ya kan. Nah, dengan menyesuaikan diri ini, dan salah satunya ciri-ciri makhluk hidup itu yang bisa berkaitan dengan menyesuaikan diri itu ya terdapat pada ciri-ciri khususnya, ya kan. Selanjutnya ciri khusus makhluk hidup. Nah, di sini saya mau membahas ada dua teman-teman. Yang pertama, ciri khusus makhluk hidup pada hewan. Yang pertama itu pada kelelawar. Ini saya ambil contoh beberapa ya, nggak semua. Kelelawar pasti pada tahu kan kelelawar itu. Nah, ini kelelawar merupakan hewan khusus yang mencari makan pada malam hari, sedangkan pada siang hari kelelawar akan tidur. Dalam hal ini kelelawar memiliki ciri khusus yang tidak dimiliki oleh hewan lain, yaitu yang pertama itu memiliki indera penciuman dan penglihatan yang tajam, sehingga membantu kelelawar untuk mencari makan dan membantu kelelawar untuk tidak menabrak benda atau pohon. Yang kedua itu memiliki kemampuan mendengarkan bunyi ultrasonik, yaitu bunyi yang memiliki frekuensi sangat tinggi. Yang ketiga itu ekolokasi, yaitu kemampuan membedakan mangsa dan bukan mangsa. Ini bentuk kelelawarnya, ini gambar kelelawar pada siang hari tidur kan.
tidur. Mereka mencari makannya pada malam hari. Karena kenapa mencari makan pada malam hari? Mangsa-mangsa atau makanan yang akan dijadikan mangsa oleh kelelawar itu memiliki tingkat penglihatan yang rendah pada malam hari. Sedangkan kelelawar itu penglihatannya tajam banget pada malam hari. Jadinya mereka itu kelelawar bisa menangkap mangsanya dengan mudah tanpa ketahuan sama mangsanya gitu. Terus memiliki kemampuan mendengarkan bunyi ultrasonik. Bunyi yang frekuensinya sangat tinggi, bahkan manusia pun kalau dengar bunyi ultrasonik itu pasti gendang telinganya pecah. Nah, pendengaran yang sangat tinggi ini itu membuat kelelawar tuh mampu mendengarkan suara yang dari jauh gitu, sekecil apapun gitu kan. Kadang dari jauh tuh kelelawar tuh langsung bisa dengar gitu. Dan ketiga itu kan ekolokasi, membedakan mangsa dan bukan mangsanya, mana yang akan dijadikan makanan dan mana yang bukan makanannya kan. Yang ketiga itu yang kedua cecak memiliki apa, ciri khususnya apa ya cecak ya? Nah, cecak merupakan hewan yang dapat menempel pada dinding. Hal ini disebabkan karena cecak memiliki perekat pada setiap ujung kakinya, sehingga cecak dapat menempel pada dinding. Pasti ada yang pernah bertanya nih begini, kan teman-teman, kok cecak merayap di dinding kok nggak jatuh ya? Kok kayak ada lemnya gitu ya kakinya ya? Ya ini salah satu ciri khususnya cecak itu, kakinya itu bisa menempel pada dinding. Ya, selain itu, cecak memiliki kemampuan yang disebut autotomi. Pasti kalau teman-teman pernah nangkap cecak, pasti ketika kita nangkapnya itu pas ekornya tiba-tiba putus kan. Nah, kemampuan cecak yang memutuskan ekornya itu disebut autotomi. Autotomi adalah kemampuan memutuskan ekornya dengan sendirinya. Fungsinya untuk apa? Mengelabui musuh ketika cecak merasa terancam. Nah, ini kemampuan cecak tuh. Kalau dilihat tuh kan, ini tuh memiliki setiap kakinya di sini itu memiliki perekat. Jadi kan cecak kan nggak jatuh karena mereka memiliki perekat pada setiap ujung jari kakinya. Yang kedua itu ini tuh kan. Cecak walaupun ekornya putus sendiri tapi cecaknya nggak mati lah, karena ini emang ciri khususnya cecak biar mengelabui musuh. Pasti kalau teman-teman nangkap cecak, kalau megangnya itu di ekornya pasti cecaknya bakalan lari ya, karena mereka itu memiliki kemampuan autotomi. Selanjutnya itu bebek. Ya, bebek termasuk salah satu jenis unggas. Ia hidup dan mencari makan di perairan dan di daratan. Salah satu yang membedakan bebek dengan ayam adalah bentuk kakinya. Tuh kan, bentuk kakinya. Kalau dilihat-lihat kan bebek sama ayam itu kan sama-sama unggas, tapi bebek bisa berenang. Ayam kok nggak bisa berenang ya? Nih, jika diperhatikan ya kan, tuh. Bebek bisa berenang, ayam kan nggak bisa berenang. Lah, yang membedakan ayam dan bebek itu kakinya tuh. Bisa dilihat kan, kaki ayam itu nggak memiliki selaput. Nih, nggak memiliki selaput ini. Sedangkan kaki bebek itu memiliki selaput. Fungsinya untuk apa? Ya untuk mempermudah bebek ketika berenang dan mencari makan di perairan. Gitu ya. Selanjutnya itu ciri khusus pada makhluk hidup. Ciri khusus makhluk hidup pada tumbuhan. Kalau tadi sudah membahas tentang ciri khusus makhluk hidup pada hewan, sekarang pada tumbuhan. Ini juga beberapa yang saya ambil. Yang pertama itu mawar. Pasti sudah tahu dong bunga mawar itu seperti apa. Wangi kan, warnanya bagus, bermacam-macam gitu loh. Ada yang merah, putih, pink, biru ada ya? Itu ada ya? Ya pokoknya itulah. Kemudian kan tanaman mawar memiliki bunga yang indah ya, namun perlu berhati-hati dalam mengambilnya. Kenapa perlu berhati-hati? Karena pada
walaupun mawar ini kan bagus karena mawar itu bunganya bagus, wangi itu kan. Nah, di setiap ujung ini, di setiap batangnya itu memiliki duri kecil banget. Jadi kalau orang-orang yang nggak tahu, maksudnya yang nggak berhati-hati, pasti mereka akan jarinya itu akan kena duri. Lah, fungsi durinya itu untuk apa ya? Untuk melindungi dirinya dari musuh. Itu untuk teman-teman yang suka mawar, untuk teman-teman yang mau ngambil mawar itu perlu hati-hati ya kan. Karena apa? Di setiap batangnya itu memiliki duri-duri yang cukup tajam ya. Jadi kalau buat membuat tangan berdari itu juga bisa ya. Kedua itu kaktus. Siapa yang pernah lihat kaktus? Kalau berbicara sama kaktus tuh pasti ingatnya tuh gurun pasir, ya kan? Nah, kaktus itu berasal dari daerah tandus dan bercurah hujan rendah. Kaktus memiliki bentuk beraneka ragam. Nih salah satu bentuk kaktus. Lucu ya. Tapi tahu nggak ini apa? Ini tuh duri-durinya. Duri kaktus tuh juga sama sih. Tapi ini kan durinya hampir di setiap daun ya, nggak kelihatan gitu. Kaktus memiliki bentuk beraneka ragam, ini salah satunya ya kan. Ada yang berbulu seperti sikat atau batang-batang berbintik-bintik besar, ada juga yang berbentuk batang silinder. Pada kondisi tandus, daun kaktus akan mengecil atau sama sekali tidak berdaun. Selain itu, batang kaktus juga menebal dan berlapis lilin. Batang tersebut berfungsi sebagai tempat penyimpanan air. Jadi ini untuk teman-teman yang mau bercocok tanam atau mau memiliki tanaman hias tapi jarang nyiramin, ini bisa loh dibikin itu pemeliharaan tanaman kaktus ya kan. Karena kan dia juga memiliki curah hujan yang tinggi. Mereka itu kaktus itu menyimpan cadangan airnya di sini tuh ya kan. Jadi kalau jarang disiramin pun kan nggak mati, tapi jangan lupa untuk disiram. Bukan berarti jika ada bercurah jarang disiramin bukan berarti nggak disiram sama sekali. Namanya juga manusia pasti juga butuh makan, butuh minum ya kan. Yang ketiga, kantong semar. Pada penasaran kantong semar ya? Tanaman ini memiliki kantong di ujung daunnya. Kantong tersebut adalah ujung daun yang berubah bentuk. Nah, fungsinya untuk menangkap serangga yang masuk ke dalamnya. Nah, saat serangga masuk, kantong tersebut akan menutup. Kemudian kantong semar akan mengeluarkan enzim yang dapat membunuh serangga yang tertangkap. Nih gambar kantong semar ya kan. Itu kan kayak kantong ya kan. Tuh ketika serangga itu masuk. Nah, di sini itu kan kantong semar itu memiliki zat yang dapat memikat, zat yang mengeluarkan bau sangat harum yang memikat kumbang ataupun serangga lainnya buat masuk ya kan. Ketika serangga itu masuk, maka ini tutupnya ini akan menutup dan tidak akan terbuka sampai serangga di dalamnya itu mati. Lah, serangga matinya itu kan apa ya? Karena enzim yang ada di dalam kantong semar ini sendiri. Yang selanjutnya itu ada satu ciri khusus yang dimiliki oleh tumbuhan tapi tidak dimiliki oleh hewan, yaitu fotosintesis. Dia tahu fotosintesis? Ya, proses fotosintesis yaitu proses tumbuhan menghasilkan makanan dengan mengubah zat hijau daun menjadi cadangan makanan dengan bantuan sinar matahari. Nah kan, ini untuk rumus fotosintesis sendiri itu seperti ini. Nih, 6H2O plus 6CO2. H2O ini air, ya kan? Ini air dan CO2 itu gas karbon dioksida, dimasak dengan bantuan cahaya matahari dan klorofil. Ya, klorofil ini terdapat dari zat hijau. Klorofil ini zat hijau daun menghasilkan C6H12O6. C6H12 ini rumus dari glukosa dan 6O2 oksigen ya kan. Untuk selengkapnya ini keterangannya.
gitu kan ya. Dari proses fotosintesis ini menghasilkan glukosa dan oksigen, di mana glukosa akan disebarkan ke seluruh tubuh tumbuhan dan oksigen ini yang menjadi sumber makhluk hidup dapat bernafas. Untuk gambarnya ini ya kan, proses fotosintesis nih, dari air yang berada di tanah itu akan terserap oleh akar kan, akar kemudian akan disalurkan, diangkut ke seluruh tubuh nih kan, diangkut ke seluruh tubuh tumbuhan ya kan. Ketika berada di sini di daun itu kan, dengan tambahan CO2, gas CO2, karbon dioksida itu kan, air yang tadinya sudah diangkut itu akan dimasak di klorofil di sini di zat hijau daun kan, dengan bantuan cahaya matahari dan klorofil yang ada di daun. Kemudian setelah proses fotosintesisnya itu dihasilkan, itu akan menghasilkan nih glukosa dan gas oksigen. Glukosanya itu bentuknya ini loh, bisa berubah bentuk ini, bentuk cadangan makanan, kemudian juga ini itu. Sekian pembahasan dari saya mengenai ciri khusus pada makhluk hidup. Untuk lebih lengkapnya kita pertemuan selanjutnya ya. Oke, terima kasih sudah menonton dan semoga teman-teman paham dan bermanfaat untuk teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.